Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dalam kesempatan kali ini aku akan menjelaskan tentang ekspedisi Tiongkok ke Nusantara, khususnya kunjungan Laksamana Cheng Ho ke Palembang. Sebelum ekspedisi besar Cheng Ho dilakukan pada awal abad ke-15 Masehi, sebenarnya hubungan antara Tiongkok dan wilayah Nusantara sudah terjalin lama. Para pedagang Tionghoa sejak awal abad pertama sudah datang ke Kepulauan Indonesia untuk berdagang. Hubungan ini tidak hanya dengan Tiongkok, tapi juga dengan India, Arab, dan wilayah Asia Tenggara lainnya. Palembang menjadi salah satu pusat penting dalam jaringan perdagangan internasional, terutama sejak masa Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim terbesar yang menguasai jalur perdagangan di Asia Tenggara. Dari berbagai sumber Tiongkok disebut bahwa sejak abad ke-17 Masehi, Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim terbesar yang menguasai jalur perdagangan di Asia Tenggara. Dari berbagai sumber Tiongkok disebut bahwa sejak abad ke-7 Masehi, para pendeta dan pedagang Tionghoa sudah singgah di Sriwijaya. Yang saat itu berpusat di Palembang. Bahkan, catatan kuno menyebutkan bahwa ada hubungan diplomatik antara Raja Sriwijaya dengan Khalifah di Timur Tengah. Hal ini menandakan bahwa Palembang sudah menjadi kota kosmopolitan yang ramai oleh berbagai bangsa. Memasuki abad ke-15, hubungan itu semakin kuat ketika muncul sosok Laksamana Cheng Ho, seorang pelaut dan diplomat Muslim di Tiongkok pada masa dinasti Ming. Ia lahir sekitar tahun 1371 di Yunan dan dikenal sebagai tokoh yang sangat cerdas, berani, dan memiliki kemampuan kepemimpinan luar biasa. Cheng Ho dipercaya oleh Kaisar Yongle untuk memimpin ekspedisi besar ke berbagai negeri di Asia. Dan Afrika. Dalam 7 kali ekspedisinya antara tahun 1405 hingga 1433, Cheng Ho memimpin ribuan orang dan ratusan kapal besar. Tujuan ekspedisi ini adalah untuk memperkuat hubungan politik dan dagang antara Tiongkok dengan negeri-negeri di Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Timur Tengah. Salah satu tempat yang ia kunjungi adalah Palembang. Dalam catatan sejarah, disebutkan bahwa Cheng Ho singgah di Palembang beberapa kali, terutama pada ekspedisi pertama dan keempat. Pada kunjungan pertamanya, Cheng Ho menumpas bajak laut bernama Chen Twist yang sering merampok kapal dagang dan perairan Sumatera. Setelah berhasil menumpas bajak laut itu, Cheng Ho disambut baik oleh masyarakat dan penguasa setempat. Kunjungan Cheng Ho membawa dampak besar bagi perkembangan Palembang. Selain memperkuat hubungan dagang antara Palembang dan Tiongkok, ekspedisi ini juga membuka jalur penyebaran agama Islam. Banyak anak buah Cheng Ho yang beragama Islam menetap di Palembang dan berbaur dengan masyarakat lokal. Akibatnya, muncul komunitas Tionghoa Muslim yang ikut berperan dalam perkembangan Islam di wilayah tersebut. Menurut berbagai sumber, hubungan ini bahkan turut mendorong lahirnya Kesultanan Palembang Darussalam di masa berikutnya. Para sejarawan meyakini bahwa interaksi antar masyarakat lokal dengan pedagang dan pelaut Muslim Tionghoa menjadi salah satu faktor penting dalam proses Islamisasi di Sumatera bagian selatan. Kunjungan Cheng Ho membawa dampak besar bagi perkembangan Palembang. Selain memperkuat hubungan dagang antara Palembang dan Tiongkok, ekspedisi ini juga membuka jalur penyebaran agama Islam. Banyak anak buah Cheng Ho yang beragama Islam menetap di Palembang dan berbaur dengan masyarakat lokal. Akibatnya, muncul komunitas Tionghoa Muslim yang ikut berperan dalam
perkembangan Islam di wilayah tersebut. Menurut berbagai sumber, hubungan ini bahkan turut mendorong lahirnya Kesultanan Palembang Darussalam di masa berikutnya. Para sejarawan meyakini bahwa interaksi antar masyarakat lokal dengan pedagang dan pelaut Muslim Tionghoa menjadi salah satu faktor penting dalam proses Islamisasi di Sumatera bagian selatan. Selain itu, kehadiran Cheng Ho juga meninggalkan pengaruh kebudayaan. Beberapa peninggalan dan tempat seperti Kelenteng Sampokong dianggap sebagai simbol hubungan sejarah antara Tiongkok dan Nusantara. Sosok Cheng Ho kemudian dikenal bukan hanya sebagai pelaut besar, tetapi juga sebagai tokoh perdamaian dan persahabatan antar bangsa. Jadi, dari perjalanan sejarah ini, kita bisa melihat bahwa kunjungan Cheng Ho ke Palembang bukan sekedar ekspedisi dagang, tapi juga bagian dari pertukaran budaya, diplomasi, dan penyebaran agama Islam di Nusantara. Itulah penjelasan singkat mengenai ekspedisi Tiongkok ke Nusantara, kunjungan langsung Cheng Ho ke Palembang. Semoga bisa menambah wawasan kita tentang bagaimana hubungan antar bangsa di masa lampau turut membentuk sejarah peradaban Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.